Disebutkan dalam sebuah kisah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau hijrah ke kota Madinah dari Mekah, yang beliau tidak membawa apapun dari kotanya. Ya, kemudian dipersaudarakanlah Rasulullah dengan Rabi bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rabi bin Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, yang mungkin ceritanya sudah sering kita ceritakan. Ya Abdurrahman, aku memiliki 2 peta tanah. Silakan kau memilih mana di antara 2 peta tanah yang kau inginkan. Aku akan berikan kepadamu. Ya, dan aku punya 2 orang istri. Silakan engkau pilih di antara 2 istriku yang paling cantik. Aku akan ceraikan dia. Selesai masa iddah, silakan kau nikahi. Ini penawaran dari siapa? Rabi bin Sa'ad. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kepada engkau kebaikan. Cuma tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Ya, saya ingin berniaga, saya ingin berdagang. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, dari Asyarah al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dikhabarkan masuk surga. Carinya apa? Pasar. Di mana pasar? Kemudian beliau mendapatkan uang setelah berniaga 4.000 dinar atau 4.000 dirham. Kemudian 2.000 dinarnya beliau berikan kepada Nabi SAW fisabilillah, dan 2.000-nya beliau ambil untuk beliau. Beliau pegang sebagai bekal untuk hidup dan untuk menikah. Kemudian Nabi SAW mendoakan, ya Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi wahai Abdurrahman apa yang engkau pegang di tanganmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi wahai Abdurrahman apa yang engkau infakkan. Ini doa siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdurrahman menginfakkan hartanya di jalan Allah, disebutkan tidaklah aku membalik batu kecuali aku mendapatkan emas di situ. Maksudnya apa? Kinayah. Begitu mudah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mendapatkan rezeki setelah beliau infakkan harta beliau. Ya. Sehingga menjadilah beliau seorang saudagar yang sangat kaya raya di kota Madinah. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah marah dan mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Abdurrahman bin Auf dia sudah berbuat dosa. Dosa apa yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu menurut Umar bin Khattab? Pada sebuah peperangan, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya sangat banyak sekali. Banyak sekali disumbangkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf dalam sebuah peperangan. Dan Umar memprediksi hartanya Abdurrahman bin Auf sudah diberikan semua ke sini, sudah nggak ada tersisa. Kan dalam syariat Islam, seseorang ketika bersedekah tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Ats-tsuluts katsir kata Rasulullah. Sepertiga itu sudah cukup banyak. Kalau menginfakkan harta boleh, tidak boleh lebih dari sepertiga. Atau punya kekayaan misalnya 1 miliar, nggak boleh 600 juta untuk sumbangkan, nggak boleh. Bolehnya cuma sepertiga saja. Berapa? 300-an juta. Itu batasannya. Nah, Umar berpikir hartanya Abdurrahman bin Auf sudah habis, sudah nggak punya uang lagi dia. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, ya Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk mereka? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku meninggalkan untuk istri dan anak-anakku lebih baik dan lebih banyak dan lebih bagus dari apa yang kau infakkan. Jadi Umar memprediksi mungkin hartanya Abdurrahman bin Auf sekian puluh miliar, dan sekian itu sudah diberikan semuanya. Ternyata yang beliau simpan untuk diri dan keluarganya lebih banyak.
karena berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang Abdurrahman bin Auf infakkan hartanya. Bahkan pernah terjadi di kota Madinah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu kaget. Ada apa ini di kota Madinah? Ya, seperti jadi keributan. Ya, ada 600 ekor unta masuk ke kota Madinah, 600 ekor unta masuk ke kota Madinah. Ya, dan setiap unta tersebut membawa bekal-bekal. Ya, yang dibagikan kepada penduduk kota Madinah. Siapa yang membagikan? Abdurrahman bin Auf. Ya, dan beliau memberikan jaminan, disebutkan dalam beberapa riwayat, memberikan jaminan kepada alumni perang Uhud. Setiap orang kalau di uang rupiah hari ini diberikan 2 miliar per kepala. Oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Hartanya nggak habis-habis. Meninggal Abdurrahman bin Auf, ya, beliau mewariskan harta yang sangat banyak. Sebab apa? Dari sedekah. Jadi kalau seandainya usaha antum hari ini goyang, atau bisnis antum hari ini sulit berjalan, apa solusinya? Apa solusinya kira-kira? Sedekah solusinya. Di situ solusi, bukan yang lain. Bukan semakin dipegang, disedekahkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaq bi adli tamratin." Barang siapa yang seorang mensedekahkan harta, ya, sejajar dengan sebutir kurma dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan hartanya seperti seseorang yang mengembala 2 ekor kambing, yang kemudian kambing tersebut memenuhi lembah. Cuman bukan ini yang kita harapkan. Ya, ini saya sedekah ya 100.000, mudah-mudahan besok bisa jadi 400.000. Ya, bukan ini yang kita maksudkan. Kita maksudkan adalah sebagai bentuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Apakah balasannya di dunia ataukah balasannya di mana? Di akhirat. Allah yang lebih tahu kapan waktu yang paling terbaik untuk dibalas. Mafhum ya?